Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lis-sahabi Sufyan ibn Abdullah hina sa'alahu qailan ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dhalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang harus kita mujahadakan, harus kita sungguh-sungguh meniti jalannya adalah agar kita beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Perkara istiqomah ini adalah di antara wasiat dan pesan Rasul kepada sahabat, yang bermakna menjadi pesan dan wasiat juga untuk kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sampai kepada kita dari riwayat yang sahih ketika seorang sahabat Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, Rasul, kulli fil islami qawlan, tolong katakan kepadaku sesuatu tentang Islam ini, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tak akan tanya lagi kepada orang yang lain setelahnya." Lalu Nabi mengatakan, "Kul, katakan wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, dan istiqomalah dalam keimanan itu." Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, inilah pintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar hadirnya istiqomah dalam kehidupan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata istiqomah ini bukan hanya pintanya Nabi kepada kita. Beliau sebagai suri tauladan kita, orang yang paling rajin ibadahnya, juga dipinta istiqomah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Hud dikatakan, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Karena itu, bersama-sama kita bermujahadah melalui wasilah ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Dilatih kita semua agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat berterusan selepas bulan Ramadan ini berlalu. Ketika Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, kita berdoa, "Ya Allah, dawamkan ya Allah kerajinan saya ini dalam membaca Al-Quran setelah Ramadan." Ketika kita mudah untuk bersedekah di bulan Ramadan, mintalah dengan Allah, "Ya Allah, lembutkan tolong hati saya ya Allah, sehingga saya mudah untuk bersedekah di hari-hari yang lain di luar Ramadan." Minta dengan Allah dengan sejujur-jujur permintaan kepadanya, misalnya dengan doa yang diajarkan dalam Quran surah Ali Imran, doa agar kita diistiqomahkan oleh Allah. "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, Tuhan kami, jangan engkau condongkan lagi ya Allah kami kepada maksiat, kepada perkara yang mudarat, kepada perkara yang membawa kami kepada keburukan, setelah engkau ya Allah beri kami hidayah. Atau doa yang diajarkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Ya Allah, tolong sabatkan, tolong tetapkan, mantapkan ya Allah hati kami ini selalu di jalan agamamu dan ketaatan kepadamu. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, berat, memang berat. Istiqomah itu bahkan disebut oleh Nabi ketika mana turun Quran surah Hud tadi, "Fastaqim kama umirt." Beliau mengatakan, "Syayyabatni hadhihi surah wa akhwatuha." Saking beratnya istiqomah membuat rambut beliau sallallahu alaihi wasallam beruban. Tapi tak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha sungguh-sungguh, bermujahadah, minta dengan Allah,
lalu kita upayakan hadir dalam perilaku kita, insya Allah istiqomah ini menjadi hiasan kepribadian kita. Bahkan sebetulnya kita minta itu setiap hari banyak sekali melalui ayat yang sering kita ulang-ulang dalam bacaan salat kita yang termaktub dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna hadhil ayat adalah minta istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya sekarang, semoga dimudahkan oleh Allah dan kita sungguh-sungguh dengan doa kita. Kita betul-betul paham dengan pintanya kita dengan Allah ini untuk kemudian kita beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Ketika istiqomah ini menjadi hiasan pribadi kita, mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, mereka yang mengucap Tuhan kami adalah Allah dan mereka kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, hadir bagi mereka itu malaikat yang kemudian menyerukan, alla takhafu, jangan kalian wahai orang yang istiqamah merasa bersedih, merasa khawatir, wala tahzanu, jangan juga merasa bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua berhajat dan berdoa dengan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga rangkaian ibadah itu juga yang menghiasi hari-hari kita setelah bulan suci Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita bersama dengan orang-orang yang soleh dan soleha, kawan-kawan yang soleh dan soleha, sehingga kita bisa bersama-sama saling nasihati, saling bisa mengingatkan, dan kita dapat berwasiat untuk kita dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak mudah-mudahan dengan istiqomah ini, ketika tiba mana saatnya Allah panggil kita menghadapnya, Allah hadirkan buah istiqomah itu, kematian yang husnul khatimah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.